Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya senantiasa diberikan kepada kita semua. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengajarkan ilmu agama ini kepada umat sehingga tuntas, dan tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkewajiban untuk mempelajarinya. Pada kesempatan ini kita memulai untuk membahas matan dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang berjudul At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang ditulis oleh seorang ulama yang cukup dikenal, yakni beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Salama bin Salima bin Abdul Malik, yang kemudian dikenal dengan kunyah Abu Ja'far. Beliau berasal dari Mesir, tepatnya di sebuah desa di kawasan As-Sa'id yang dikenal dengan Toha, dan kepada desa inilah beliau dinisbatkan sehingga beliau dikenal dengan penisbatan At-Tahawi. Lalu kemudian beliau menulis kitab, yakni Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah yang insyaallah akan kita tadabburi, akan kita berikan sedikit penjelasan sesuai dengan kemampuan yang ada dengan berbagai macam keterbatasan ilmu, tetapi paling tidak adalah untuk menjelaskan kepada umat agar supaya bisa memahami bagaimana akidah yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin, oleh kaum muslimin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi rahimahullahu taala di Mesir menyusun kitabnya dengan mulai perkataan bahwa hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usulid din wa yadinuna bihi rabbal alamin. Beliau mengatakan bahwa ini adalah penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan mazhab para ulama fikih agama ini, yakni Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, Abu Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Shaybani. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Dan berikut apa yang mereka yakini
dari pokok-pokok agama ini dan mereka anut sebagai agama bagi Rabb alam semesta. Terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sesungguhnya akidah adalah fondasi agama, yakni yang terkandung di dalam persaksian kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah secara benar, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia adalah merupakan rukun pertama dari rukun-rukun Islam, yakni berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajj wa shaum Ramadan." Bahwa Islam didirikan di atas 5 dasar, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Maka wajib kita memberikan perhatian dan keseriusan kepadanya dan berilmu tentangnya, serta berilmu dengan apa yang dapat merusak, menggerogoti yang bertentangan dengannya, sehingga seorang muslim benar-benar berpijak di atas ilmu yang basirah, yang benar, yang mantap, dan juga didasari akidah yang sahih. Karena saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila agama tegak di atas dasar yang sahih, maka seseorang menjadikan agama yang lurus itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, apabila ditegakkan di atas akidah yang kacau dan goncang atau akidah yang rusak, maka agama pun menjadi tidak sahih dan tidak tegak di atas dasar yang semestinya. Maka dari itulah para ulama memberikan perhatian lebih kepada masalah akidah ini dan tidak membuat kedustaan dalam menjelaskannya pada setiap penjelasan-penjelasan para ulama, muhadarah para ulama, kajian-kajian para ulama. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akidah mereka benar-benar terbangun dengan kokoh di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dan para sahabat, mereka sama sekali tidak digerogoti dengan sebuah keraguan dalam masalah ini, dalam masalah akidah ini. Karena apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka yakini dan mereka bersungguh-sungguh beragama dengannya. Dan mereka sama sekali tidak butuh untuk menulis sesuatu yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jugalah yang ditempuh oleh murid-murid mereka di kalangan para tabi'in yang mengambil langsung, yang belajar langsung tentang akidah ini dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat itu tidak ada sikap
mengambil dan menolak dalam masalah akidah. Dan saat itu adalah masalah akidah, adalah masalah yang diterima secara total oleh para tabi'in dan seterusnya oleh para atba'ut tabi'in sebagai sumber pengambilan, sebagai sumber beragama yang benar. Karena itu ketika muncul berbagai golongan dengan berbagai macam perselisihannya datang kepada mereka, maka mereka telah memiliki akidah, pemikiran dan pemahaman yang kokoh yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, yang tidak lagi dapat diganggu sedikit pun dengan datangnya pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka sampailah akidah itu kepada kita ini, disampaikan oleh para ulama yang belajar juga kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ketahuilah bahwa ini adalah salah satu bentuk penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini. Bahwa Dia Subhanahu wa taala menetapkan suatu pasukan yang penuh amanah, terpercaya untuk menyampaikan agama ini sebagaimana datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang juga membantah takwil golongan-golongan yang menolak serta menolak tasbih golongan-golongan yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka dari sini kemudian akidah Islam diwariskan secara berkesinambungan oleh generasi akhir dari generasi awal, generasi salaf. Demikianlah dari generasi ke generasi sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghentikan kehidupan di dunia ini. Dan kemudian Allah pindahkan seluruh kehidupan kepada kehidupan yang hakiki, yakni di akhirat nanti. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melakukan penjagaan terhadap agama yang mulia ini sampai kemudian agama ini dianut oleh manusia. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah awal dari kajian kita terhadap penjelasan tadabbur dari matan kitab Aqidah At-Tahawiyah, yang insyaallah tentunya kajian ini akan kita teruskan, kita akan lanjutkan sampai kita bisa selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kajian kita akan berseri secara otomatis melalui kesempatan ini, melalui channel YouTube ini, dan tentu dengan mengharapkan semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan tentang akidah ini dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dapat kita sebarkan kepada yang lain melalui wasilah, melalui sarana yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita ikuti dengan seksama dan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Demikian pertemuan perdana ini atau kajian perdana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pada kajian-kajian berikutnya, yakni tentang matan Aqidah At-Tahawiyah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.